Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua mahasiswa yang Ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan peran kalian sebagai mahasiswa atau sebagai calon pendidik yang merupakan agen perubahan, yakni literasi global pada masyarakat yang inklusif. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, kita akan membahas setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan mampu mengambil tindakan nyata melalui program kesadaran masyarakat berbasis literasi yang akan mempromosikan tentang inklusivitas di masyarakat. Namun, sebelum kalian membuat proyek tersebut, marilah kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan literasi global. Nah, silahkan disimak video singkat berikut ini.
Oke. Setelah kalian menyimak video tadi, apa yang dapat kalian tangkap dari video tadi? Silahkan. Ya, silahkan. Literasi global. Kenapa literasi global ini penting di era globalisasi? Ada yang bisa menjawab secara singkat? Silahkan. Di video bilang bahwa literasi global mampu membuat hidup harmonis. Ya. Dengan literasi itu dapat menciptakan hidup yang harmonis. Kenapa seperti itu? Karena literasi ini tidak sekedar kemampuan membaca dan menulis, tapi kemampuan literasi yang dimaksud ini lebih luas dalam konteks adalah memahami isu-isu global, yang mana yang terjadi di dunia, misalnya di negara tertentu, itu tentunya akan berpengaruh pada kehidupan kita, kehidupan kalian di Kalimantan Selatan gitu. Nah, misalnya seperti ini, terkait inklusivitas. Inklusivitas pertama kali misalnya dipromosikan oleh negara mana? Negara Skandinavian ya. Negara Skandinavian. Kemudian dalam inklusivitas itu ada dilatar belakangi oleh Salamanca. Salamanca itu adalah statement dunia yang mempromosikan tentang hak anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak pendidikan untuk semua. Nah, itu terjadi secara global, tapi juga kebijakan itu akan diterapkan dan dilaksanakan secara nasional maupun lokal. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri, kalian juga eh, sudah menyelenggarakan inklusivitas baik di tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, gitu ya. Jadi, kenapa itu literasi penting? Literasi penting karena tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan memahami isu-isu global yang kita sebagai warga global yang di era globalisasi ini terjadi interconnected, terhubung antara satu negara dengan negara lain, yang tentunya ini akan menimbulkan perspektif yang beragam, sehingga dengan kemampuan literasi kita mampu bertindak dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, terima kasih ya tadi Timothy atas responnya. Nah, kemudian kita akan berlanjut dari tadi pemahaman tentang literasi global. Tentunya kita perlu memahami tentang kerja dari kerangka kerja global yang merupakan panduan SDGs. Kalian tahu SDGs? Sudah pernah dengar SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goals atau pembangunan pendidikan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan itu ada 17 tujuan yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai masyarakat dunia yang sejahtera atau tadi harmonis pada tahun 2020. Nah, namun fokus kita di sini karena pada mata kuliah pengembangan kesadaran masyarakat, kita mengambil tema inklusivitas, itu kita fokus pada SDGs yang keempat. Nah, untuk memberikan gambarannya secara utuh, Ibu akan menampilkan tayangan ini PPT. Jadi sudah kita bahas sebelumnya apa itu literasi global dan globalisasi ya. Globalisasi itu memang menciptakan kebutuhan warga dunia yang memiliki kesadaran tinggi ya terhadap isu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya isu ekonomi, misalnya ada perubahan, misalnya terjadi masalah
konflik di suatu negara. Tentunya itu akan mempengaruhi kurs dolar sehingga eh, rupiah itu pun juga mengalami apa namanya ikut berubah kenaikannya seperti itu. Nah, kemudian juga James Baker mendefinisikan pendidikan global ini penting bagi peserta peserta didik untuk membantu melihat dunia sebagai sistem tunggal dan memahami peran mereka di dalamnya. Jadi, adanya globalisasi ini menuntut adanya pendidikan global yang membantu peserta didik melihat dunia sebagai sistem yang tunggal dan memahami peran mereka di dalamnya. Jadi kalian ini sebenarnya selain warga maksudnya warga lokal nih, warga lokal Kalimantan Selatan atau warga negara Indonesia, kalian juga merupakan warga global yang memiliki tanggung jawab untuk sadar keberadaannya menjadi bagian warga global. Ya tadi, kalian harus sadar atau peka terhadap isu politik, ekonomi, sosial yang ada di secara global gitu. Jadi yang dibaca itu tidak hanya isu-isu yang lokal, tetapi juga harus mindset-nya berubah karena era zamannya sudah beda, yaitu globalisasi. Misalnya gini, dulu kalian belanja kan lewat eh, langsung ya ke pasar gitu, atau misalnya kuliah kan harus langsung tatap muka. Nah, namun hari ini dengan adanya globalisasi dan teknologi, kita bisa melaksanakan kuliah secara daring, jarak jauh gitu. Jadi inilah eh, dinamika yang terjadi akibat adanya globalisasi dan perkembangan teknologi itu. Sehingga pendidikan pun juga dituntut harus global, menerima perubahan. Karena dunia itu terus berkembang dan dinamis. Sehingga kalau pendidikan itu stagnan atau masih konvensional, tentunya hasil atau impact atau outcome hasil apa namanya nanti lulusannya, misalnya lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau peluang pekerjaannya. Misalnya contohnya, kalian kan dulu nggak ada itu pekerjaan YouTuber, membuat konten media sosial. Tapi sekarang ini karena di zaman globalisasi, di zaman teknologi, sekarang muncullah pekerjaan baru, yaitu seorang YouTuber atau konten kreator. Sehingga hari ini dalam mata kuliah ini, pada topik ini, Ibu akan membekali kalian keterampilan dalam membuat konten media sosial, bagaimana kalian nanti bisa mengedukasi masyarakat tentang apa namanya itu inklusivitas sehingga masyarakat peka dan sadar tentang menghargai keberagaman dan memberikan kesetaraan dan hak bagi penyandang disabilitas atau Sehingga kelompok dalam minoritas. Pendidikan global itu mencakup 4 pilar. Jadi kalian itu dituntut memiliki 4 kemampuan, 4 pilar. Learning to know, belajar untuk mengetahui, mengembangkan konsentrasi dan berpikir. Learning to do, menerapkan pengetahuan secara terampil, cermat, dan kreatif. Kemudian learning to be, mengembangkan dimensi pribadi secara fisik, intelektual, emosional, dan etika. Dan learning to live together, mengembangkan potensi diri sambil mengolah hubungan dengan orang lain. Nah, inilah 4 pilar pendidikan global. Nah, dalam pendidikan global itu individu, setiap kita itu mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan tentang keadilan. Jadi kita harus mempromosikan tentang keadilan, memahami tentang hak asasi manusia dan kontribusinya terhadap perdamaian serta penyelesaian konflik. Ya, konflik tidak hanya lokal, nasional, tetapi konflik global seperti itu. Kemudian mempromosikan tentang masa depan berkelanjutan.
Jadi isu-isu global ini kan tidak hanya tentang kesetaraan atau gender atau inklusivitas, ada juga tentang perubahan iklim, kemudian sehingga kita harus misalnya menghindari sampah plastik dan seterusnya karena memang eee, ada perubahan iklim, pemanasan global dan itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita, makhluk atau individu dalam di dunia ini gitu. Jadi harus memikirkan berkelanjutan. Jadi adanya SDGs tadi, Sustainable Development Goal itu adalah untuk pembangunan berkelanjutan maksudnya. Kemudian adanya mempromosikan tentang identitas budaya, memahami keberagaman budaya dan mengembangkan kemampuan antar budaya dan kita mempromosikan bahwa di era globalisasi ini kita saling ketergantungan. Jadi tidak bisa kita itu ibaratnya sebagai warga negara Indonesia itu hidup sendiri, tapi tentunya tetap bergantung dengan warga negara lain, seperti itu. Bekerja sama untuk masa depan adil dan akses berkelanjutan terhadap kebutuhan dasar. Misalnya dengan kerjasama antar negara, hubungan diplomatik antar dua negara atau lebih, sehingga misalnya memberikan beasiswa, kemudian pertukaran mahasiswa dan seterusnya itu karena adanya globalisasi dan pendidikan global. Nah, sehingga sebagai mahasiswa atau akademisi, kita perlu memahami 5 dimensi kesadaran global. Yang pertama adalah kesadaran perspektif. Memahami bahwa pandangan dunia seseorang itu tidak universal dan dapat berbeda. Jadi, kita itu tidak boleh ibaratnya egois. Kita harus memahami bahwa setiap orang itu mempunyai perspektif yang berbeda ketika memandang sesuatu. Nah, ini adalah salah satu dimensi kesadaran global. Jadi berbeda itu tidak apa-apa, berbeda itu sah-sah saja. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran kondisi planet. Jadi memahami dalam dimensi global ini perlu memahami kondisi dunia dan perkembangan tren dan masalah global. Kita harus sadar akan hal itu, bahwa kondisi dunia itu akan mempengaruhi kondisi kita sebagai warga negara yang nasional maupun lokal seperti itu. Kemudian juga kesadaran lintas budaya. Kita perlu menyadari bahwa dalam dunia ini itu terdapat keberagaman, keberagaman ide praktik dalam masyarakat maupun manusia di seluruh dunia. Jadi berbeda itu unik. Berbeda itu adalah keberagaman itu adalah saling melengkapi. Kemudian adanya dinamika global. Dalam dinamika global ini adalah memahami dunia sebagai sistem yang saling terhubung dan kompleks. Kita harus menyadari bahwa dunia itu terus-menerus berubah secara dinamis. Sehingga kita juga perlu menyadari dan memahami sebagai sistem yang saling terhubung dan kompleks. Dan kemudian yang terakhir, kesadaran global ini adalah kesadaran pilihan manusia. Maksudnya, kita sebagai individu perlu menyadari bahwa tanggung jawab ini atau atas keputusan ini, tindakan kalian, aksi kalian akan berdampak pada generasi yang mendatang. Jadi, apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh atau memiliki impact pada generasi selanjutnya. Nah, inilah 5 dimensi kesadaran global. Sehingga harapannya ketika kalian mempromosikan inklusivitas, aksesibilitas, atau kesetaraan di dalam pendidikan maupun inklusivitas di masyarakat, harapannya hal-hal yang kita promosikan atau kampanyekan itu akan mengedukasi atau meliterasi masyarakat atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan hak asasi manusia, yaitu adalah misalnya hak asasi dalam mengakses sarana publik untuk memberikan kesetaraan bahwa semua orang berhak
menikmati fasilitas publik atau mendapatkan pendidikan yang layak, yang bermutu. Nah, dan ini juga elemen kesadaran global. Ada nilai-nilai universal, ada praktek budaya, nilai-nilai yang berlaku universal, interkoneksi global, yang mana sistem ekonomi, politik ekonomi, dan teknologi yang saling berinteraksi, adanya masalah global, isu pembangunan, perdamaian, dan kondisi global yang kontemporer, dan kemudian ada pola sejarah, asal-usul dan perkembangan urusan global secara panjang sejarah, dan juga akan ada arah masa depan, alternatif dan kemungkinan apa yang akan terjadi dalam perspektif global atau urusan global, dimensi global. Nah, sehingga di sini literasi adalah landasan terciptanya warga dunia yang mampu memahami kompleksitas personal global. Jadi, literasi ini merupakan instrumen untuk memahami, menganalisis, merefleksi isu-isu global yang terjadi secara global yang terjadi di dunia ini. Kemampuan literasi ini yang dimaksud adalah kemampuan kritis, memilah, menganalisis, dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menghindari dari misinformasi, menghindari bias ideologi dan wacana manipulatif, dan juga berpartisipasi aktif membangun masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan sebagai warga dunia. Nah, oke. Dari paparan yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi, kenapa literasi itu tadi penting dimiliki sebagai mahasiswa atau calon pendidik di bidang pendidikan khusus, khususnya untuk mata kuliah ini. Apa yang ingin menanggapi? Kak, Ya, kalau silakan. menurut lu literasi penting itu karena kan banyak hoax gitu kan Bu. Jadi kita tuh harus benar-benar membaca gitu Bu, mencari referensi-referensi yang benar-benar valid gitu Bu. Biar nggak kemakan hoax. Ya, benar. Benar sekali. Terima kasih Soba atas responnya, tanggapannya. Di zaman teknologi, zaman medsos, sekarang ini banyak berita-berita atau buzzer-buzzer yang mungkin kalau kalian membuka berita tertentu, itu akan muncul algoritmanya ya, akan itu terus. Padahal itu belum tentu berita itu benar. Jadi literasi kritis, literasi, kemampuan literasi itu diperlukan, kompetensi ini diperlukan eh, untuk menghadapi era global ini. Jadi tentunya kalian sebagai mahasiswa itu juga jangan kalah dengan para buzzer yang aktif memproduksi konten ya. Jadi kalau kalian sebagai akademisi harusnya juga tertantang untuk bagaimana membuat konten-konten yang edukatif, yang bisa dipercaya, bisa diakses masyarakat secara mudah, dan itu mengedukasi, meliterate, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas. Dalam hal ini adalah tentang inklusivitas. Oke, selanjutnya kita beralih di ini ya, SDGs 4. Ibu akan memutarkan video terkait tentang Sustainable Development Goals. Oke, kenapa literasi penting? Kenapa literasi kritis itu diperlukan di era globalisasi ini?
gimana? Apakah kalian mau menjadi bagian untuk berpartisipasi, memastikan bahwa pendidikan itu setara dan inklusif? Nah, oke, ya silahkan ditanggapi. Tadi sudah memutarkan video singkat, silahkan ditanggapi apa yang dapat kalian tangkap dari video singkat tadi. Bisa perwakilan, silahkan. Mohon maaf Bu, tadi di Ulun nge-lag gitu Bu, jadi nggak terlalu nyimak tadi pas di akhir-akhir aja. Oke, Timothy gimana? Atau dari Askia? Oke, karena memang jarak jauh ya, mungkin ada terkendala sinyal sehingga video tidak bisa terputar atau apa namanya terputar dengan baik. Jadi nanti silahkan diputar kembali ketika sinyal sudah bagus. Jadi intinya SDGs 4 itu tidak hanya sekedar akses tentang pendidikan, tapi tentang kualitas, kesetaraan, dan inklusif. Bayangkan hingga hari ini sekitar 258 juta anak dan remaja itu putus sekolah di seluruh dunia. Nah, penyebabnya itu berbagai macam ya. Tadi misalnya anak harus bekerja, kemudian ada yang disabilitas, kemudian ada kelompok minoritas, kemudian ada yang terdiskriminasi karena rasis dan seterusnya. Nah, bahkan eh, yang bersekolah pun banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, bagaimana kalau kalian melihat di Kalimantan Selatan? Kelompok mana saja yang paling rentan mendapatkan ketidakadilan dalam pendidikan? Kira-kira kelompok mana? Kalau pengalaman saya Bu, yang pernah saya temukan itu anak-anak yang background keluarganya ekonominya rendah Bu. Oh Jadi di ya, situ anaknya mau belajar, cuma orang tuanya sibuk bekerja dan orang tuanya juga nggak paham mengajarkan anaknya di rumah. Jadi kebanyakan anaknya nggak bisa baca dan menulis seperti itu. iya. Oke, jadi anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau bahkan disuruh bekerja ya. Kalau untuk disabilitas sendiri, kira-kira sudah mendapatkan kesetaraan atau keadilan dalam bidang pendidikan atau belum? Jadi menurut pendapat Ulun sudah mendapatkan pendidikan yang sesuai aja sih Bu kalau di kota, apalagi Banjarmasin, Banjarbaru gitu. Tapi kalau di desa seperti HSS, HST gitu gitu. Iya. Martapura juga kalau yang Martapura di ujung-ujung itu juga masih belum gitu. Ya, terima kasih Timothy sama Askia sudah memberikan tanggapan. Nah, itu kenapa memahami SDGs 4, Sustainable Development Goals, ini menjadi sangat krusial ya. Tadi kan eh, SDGs 4 itu adalah memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas dan setara bagi semua anak itu sangat penting. Nah, SDGs itu Sustainable Development Goals itu ada 17 karena kita dalam bidang pendidikan itu fokusnya di goals keempat. Jadi perlu kalian tahu. Untuk video lebih jelasnya nanti Ibu kirim di grup tadi ya, kan ada referensi-referensi atau link-link video ada tentang SDGs dan juga SDGs 4 gitu. Nah, baik. Sekarang kita beralih dari teori ke aksi. Nah, melalui project-based learning, kalian akan membuat konten media sosial yang mengangkat isu literasi global dalam konteks lokal Kalimantan Selatan. Nah, nanti apa namanya? Jadi literasi
digital seperti apa yang mampu mendukung inklusivitas di daerah kalian atau di Kalimantan Selatan, dan konten seperti apa yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu global tertentu. Nah, jadi saat ini kalian sudah Ibu susun, sudah Ibu bentuk kelompok ya. Silahkan berkelompok dan Ibu beri waktu untuk berdiskusi. Nanti setelah itu kalian silahkan mempresentasikan draft rancangan proyek yang akan kalian hasilkan pada mata kuliah pengembangan kesadaran masyarakat ini. Nah, silahkan Ibu berikan waktu untuk berdiskusi dan setelah itu silahkan mempresentasikan draft rancangan konten media sosial yang akan kalian produksi atau hasilkan. Nah, silahkan. Oke, Bulen izin mewakil presentasi. Jadi itu tema kami aksi kecil berdampak besar untuk inklusi. Audiens targetnya itu pengguna Instagram atau TikTok. Ini jadi itu pertama-tama kayak menjelaskan apa sih arti inklusi gitu secara singkat aja gitu dan pasti yang mudah dipahami. Kemudian itu nanti bakal ada yang acting gitu Bu. Kan kami ada 8 orang. Jadi bagi-bagi job desk, nanti ada yang nge-video, ada yang edit, ada juga yang jadi talent yang ada di videonya gitu Bu, masuk. Nah, ini ada yang masuk air kursi roda, pakai tongkat. Pokoknya yang teman-teman disabilitas gitu. Tah nanti ada yang jadi tunanetra gitu pura-pura Bu. Terus selanjutnya oke. Teman bus gitu. Nah, itu ada kursi untuk prioritas. Ada untuk ibu hamil, teman-teman disabilitas, sama lansia gitu Bu. Kayak seharusnya kita yang normal gitu, kayak orang pada umumnya itu memberikan kursi itu untuk orang yang dituju itu prioritas tersebut gitu. Jangan kita
Ya, jangan kita dudukin gitu. Misalnya ada teman-teman prioritas itu, kecuali nggak ada teman-teman prioritas boleh. Cuman misalnya ada orang teman-teman prioritas itu, kita harus berdiri gitu, memberikan kursi itu untuk mereka. Kemudian yang kedua di parkiran khusus. Nah, kadang misalnya di mall atau di rumah sakit itu tuh ada kayak parkiran khusus buat yang pakai kursi roda gitu, Bu. Biasanya tuh kayak ada di pojok satu yang deket sama pintu mallnya gitu biasanya. Nah, itu tuh ya jangan kita parkir di situ. Misalnya kita nggak pakai kursi roda, kan itu ditujukan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda untuk memudahkan akses mereka gitu. Scroll ke bawah lagi. Nah, terus yang ketiga ini ada jalur khusus gitu buat teman-teman tunanetra kita. Kan ada kan yang guiding block gitu, misalnya kayak di Murjani gitu. Nah, atau juga ada sih di Banjarbaru ini di pinggir jalan. Nah, itu tuh jangan jangan buat motor buat mempercepat motong gitu, motong jalan gitu. Misalnya macet, jangan. Iya di trotoar, harusnya kan itu buat teman-teman tunanetra kita gitu. Selanjutnya itu nomor 4. Nah, misalnya bertemu sama teman-teman disabilitas itu jangan bilang kayak, ih ada orang cacat gitu. Jangan, tidak boleh. Harus kayak mereka kayak spesial kah atau teman-teman disabilitas, teman-teman difabel gitu. Jangan kayak cacat atau berkekurangan gitu. Kan kayak kurang enak ya didengarnya gitu. Yang kelima itu menawarkan bantuan. Kita tuh harusnya tuh jangan langsung membantu, misalnya kayak ada tunanetra gitu. Mereka mau nyebrang jalan. Kita tuh jangan langsung asal mau bantu gitu. Nggak ngomong babi bu tiba-tiba langsung narik tangannya gitu buat bantu nyebrang jalan. Harusnya kita tuh bilang kayak mau dibantu kah gitu. Harus tanya dulu apakah dia mau dibantu atau tidak. Gitu. Selanjutnya nomor 6. Nah, kita harus ngasih waktu buat teman-teman disabilitas. Misalnya kayak teman-teman yang hambatan intelektual gitu. Mereka itu kan misalnya melakukan beberapa hal itu agak lambat ya daripada kita. Kayak misalnya contohnya itu ya kayak di bus tadi. Kayak misalnya dia banyak bawa barang-barang gitu. Nah kan gimana ya, hambatan intelektual kan, mungkin dia tuh bingung kayak mau bawa yang mana dulu ya, jadi tunggu dulu dia gitu atau tawarkan bantuan gitu. Jangan jangan ngejudge langsung ih lama banget, jangan, nggak boleh gitu. Harus harus lihat-lihat juga gitu orangnya, mungkin aja dia teman-teman disabilitas gitu. Nah, dan yang selanjutnya itu misalnya teman-teman disabilitas yang kelihatan banget, misalnya yang disabilitas fisik sama netra itu kan yang paling kelihatan kan. Netra kan kalau dilihat nggak lihat di sini. Jadi ya misalnya yang fisik gitu. Yang fisik misalnya entah kakinya berbeda, tangannya berbeda gitu. Dan itu cukup mencolok. Nah, kita itu jangan misalnya contohnya ya Mbak di bus lagi dah. Itu tuh kita jangan ngeliatin terus kayak orang kenapa ya? Kayak jangan, tidak boleh, kan bisa aja mereka sensitif gitu, tidak nyaman lihat terus Kak. Kalau kalian juga kalau misalnya kita dilihat lama sama orang tanpa kita kenal tuh pasti gak enak kan, apalagi mereka gitu kan, misalnya mereka belum terima diri sendiri tuh kadang kayak ih gitu lah rasanya kayak aduh itu. Selanjutnya, nah selanjutnya itu mengajak mereka ikut kegiatan, kayak harus kita temani gitu. Misalnya kita punya teman yang disabilitas, entah tetangga kita gitu, kita harus tetap ajak, jangan kayak dia disabilitas tidak gak usah diajak gitu. Jangan, kita harus tetap mengikut sertakan mereka gitu. Kasih pekerjaan yang mudah-mudah aja, tidak usah terlalu berat. Yang penting mereka itu dianggap gitu, mereka tuh ada gitu. Selanjutnya, kita harus berani menegur.
Misalnya kita melihat ada orang-orang yang kayak entah membuli atau kayak mengejek gitu, kayak apa ya contohnya? Contohnya itu kayak Rasis. misalnya lagi ngobrol bahasa isyarat, terus tuh ada kayak, ih bahasa apa sih itu, aneh banget gitu. Terus tuh kita tuh harus menegur kayak, enggak, itu bahasa isyarat, enggak bahasa aneh, enggak ngejek, itu cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya, jadi yang tadi itu terakhir. Nah, terus itu sudah selesai materi-materinya, materi dari videonya, terus di penutup ada tagline-nya. Inklusi dimulai dari kita, aksi kecilmu bisa berdampak bagi orang lain. Gitu. Oke, keren. Draftnya bagus ya, keren. Nah, tapi masukannya adalah apakah ini berapa tadi? Jumlahnya 10 ya? 9 atau 10? 10. 10 9, poin. Bu. Eh, 9, Bu, 9. 9 poin, 9 poin. Nah, itu bagaimana bisa transisinya itu bisa smooth antar videonya. Nah, kemudian pesan itu bisa tersampaikan dengan bahasa-bahasa yang ringan. Nah, ini draft awal, nanti silahkan dilengkapi. Udah ada kayak rincian di mana ngambil setting tempatnya, apa narasinya, itu sudah dibikin skrip. Kalian mempresentasikan draft untuk rancangan sebelum kalian implementasi atau pengambilan videonya.
setelah kalian berdiskusi bersama dengan kelompok dan juga kalian melakukan literasi dari beberapa sumber yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, baik itu sumber yang sifatnya studi kasus maupun sumber yang bersifat peraturan bagi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan rancangan konten atau narasi ataupun apa namanya skrip yang dibuat untuk konten media sosial agar apa namanya konten yang diproduksi itu tidak hanya memberikan edukasi secara uh, implisit ya, tapi eksplisit juga tertulis apa namanya undang-undang atau peraturan ataupun definisi dari literasi yang sudah kalian baca. Silahkan siapa yang ingin mewakili untuk mempresentasikan. Yang presentasi itu Mahwan, Bu. Oke, baik. Silahkan Mahwan. Baik, untuk judulnya adalah Aksi Kecil Dampak Besar. Yang akan ada di sini yaitu voice over dan beberapa scene yang menunjukkan tentang konsep dari aksi kecil dampak besar. Baik. Yang pertama itu ada opening seperti voice over seperti yang ada di video mengenai konsep inklusi di lingkungan internasional. Terus dilanjut ke scene pertama yaitu JPO yang akan menampilkan jembatan penyeberangan orang di Banjarbaru. Nah, selanjutnya ada voice over lagi yang menunjukkan bahwa di situ ada JPO yang katanya ramah difabel, namun remnya itu curam, jadi mungkin tidak bisa dipakai di situ karena terlalu curam untuk anak yang menggunakan kursi roda. Jadi terdapat pasal-pasal yang mengaturnya juga. Terus transisi pertama ada voice over lagi seperti refleksi. Next. Lanjut ke scene 2 yaitu kursi prioritas di transportasi umum. Kami mengambil di bus yang direkam melalui POV dari Askia. Jadi dia merekam kursi prioritas yang ada di bus. Dan terdapat voice over lagi yang menunjukkan bahwa menerangkan bahwa kursi prioritas itu ditujukan kepada siapa dan menunjukkan pasal-pasal yang mengaturnya. Scene 3 yaitu parkiran disabilitas. Terdapat area parkir untuk kursi roda dan terdapat juga peraturan yang mengaturnya. Scene 4 ada guiding block atau jalur khusus tunanetra yang terdapat di pinggir jalan dan terdapat voice overnya juga beserta pasal-pasal yang mengaturnya. Scene 5 ini masuk ke bagian acting. Terdapat ada aktornya, ada yang menjadi tunanetra dan ada yang menjadi orang awas atau yang bisa melihat. Jadi di situ ada 2 orang awas atau orang yang bisa melihat yang berkomunikasi tentang ada teman yang memiliki hambatan penglihatan yang lewat, dan seperti yang di naskah terdapat voice overnya juga dan pasal yang mengatur tentang
stereotip atau stigma tentang penyandang disabilitas yang harus diperlakukan dengan bahasa yang sopan. Scene 6 menawarkan bantuan dengan benar. Ini juga untuk anak tunanetra. Jadi jika ada orang awas atau yang bisa melihat itu bisa memberikan bantuan yang seharusnya. Kami menampilkan scene yang salahnya dulu, baru ditampilkan scene yang benarnya. Dan terdapat voice over yang mengatur hak-hak yang harus didapatkan oleh disabilitas hambatan fisik hambatan penglihatan tersebut. Scene 7, jangan menatap berlebihan. Pada POV ini ada individu dengan hambatan pendengaran yang sedang video call dengan temannya dan menggunakan bahasa isyarat. Terus ada orang yang bisa mendengar itu menatap terus dengan tidak sopan, dan orang ketiga ini bilang bahwa itu tidak boleh menatap secara berlebihan. Terdapat voice over juga setelahnya dan ada pasal yang mengatur bahwa perlu meningkatkan kesadaran agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas dengan buruk. Closing ditutup oleh voice over yang menutup dan menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak-haknya tersendiri, sehingga kita perlu mendukung mereka dan memperlakukan mereka secara setara. Baik, itu saja mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Sudah merancang konten edukasi yang berjudul Aksi Kecil Berdampak Besar. Dan tentunya terima kasih sudah merevisi sesuai dengan feedback yang Ibu berikan kemarin. Kalian sudah merevisi dengan mengintegrasikan, memasukkan aturan-aturan, baik itu CRPD, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maupun juga peraturan dari PUPR. Nah, dari hasil rancangan ini semoga nanti bisa kita produksi konten media sosial yang memang memberikan literasi atau edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak hanya menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya memberikan aksesibilitas kepada teman-teman disabilitas dan kelompok rentan, dan mereka juga masyarakat tahu bagaimana melakukan tindakan nyata atau aksi kecil memberikan bantuan yang memang terkadang diperlukan ya, tapi menawarkan bantuan pun juga tidak bisa langsung dengan misalnya kita melihat orang tunanetra tadi, kemudian kita langsung membantunya, tapi tentunya kita juga harus menawarkan bantuan, bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, berucap, merespon ketika ada teman-teman disabilitas di sekitar kita itu dengan yang lebih humanis atau menghindari diskriminasi. Nah, baik, setelah ini sudah bagus, jadi nanti kita akan memproduksi kontennya. Kemudian setelah kalian mempresentasikan, perwakilan dari kelompok sudah mempresentasikan, kita akan merefleksi secara individual hasil belajar apa yang sudah kalian peroleh dengan dalam mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan ini, apa yang dapat kalian peroleh ya terkait bagaimana literasi global dapat berperan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat inklusif. Nah, ini pertanyaan reflektifnya nanti bisa dijawab
masing-masing mahasiswa ya secara individual. Nah, refleksi ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana literasi global dapat berperan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat inklusif dan juga apakah materi yang kalian pelajari itu relevan dengan konteks Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Silahkan untuk masing-masing dari mahasiswa untuk memberikan pendapatnya atau merefleksi hasil belajar yang sudah dilakukan. Nah, siapa yang mau terlebih dahulu menyampaikan refleksinya? Ulun izin menyampaikan, Bu. Jadi Ya, untuk lanjut ya. pertanyaan nomor 1 itu bagaimana literasi global ya, Bu? Ya, bagaimana Um, literasi global berperan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat inklusif. Kalau misalnya diambil dari kayak konten yang akan kami bikin itu kan kayak misalnya ada scene-scene yang kayak jangan bilang kalau entah cacat gitu kan itu kasar gitu. Nah, dari kan ada kayak pasal-pasalnya gitu kan, Bu. Jadi itu tuh berdasar kalau kita tuh memang tidak boleh untuk bilang kalau itu cacat gitu, kayak kasar, misalnya kayak difabel atau disabilitas gitu, agar lebih hormat, lebih memahami, lebih menerima mereka gitu. Ya, Contohnya gitu. Terus menghargai ya, dia menghargai menghargai gitu. perbedaan, ya, menghargai Iya. perbedaan. Kemudian menghormati bahwa perbedaan itu ya membuat kita lebih beragam dan dengan perbedaan itu kita bisa menghargai seseorang dan ternyata ada pasalnya. Nah, selama ini kan mungkin masyarakat tidak tahu bahwa itu tuh ada pasalnya. Kalau misalnya disabilitasnya nggak terima ketika itu ada pasal kan tentunya bisa itu apa dipidanakan seperti itu atau ya dibawa ke ranah hukum seperti itu. Ya, terima kasih Soba atas tanggapannya. Untuk pertanyaan kedua, Soba, apakah ini relevan dengan konteks Indonesia atau Kalimantan Selatan? Menurut Soba seperti apa? Pastinya relevan, Bu, karena kan di sekitar kita banyak teman-teman disabilitas gitu. Kayak misalnya contohnya aja kayak di sekitar kampus itu kan banyak yang jualan kerupuk gitu tunanetranya, ada juga yang jaga warung, terus tuh ada juga banyak sih Bu. Saya juga ABK juga gitu, Bu. Jadi sangat relevan. Oh ya, oh terima kasih Soba ya. Jadi Soba sendiri di sini juga ibaratnya penyandang disabilitas ya Soba ya. Tapi yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima bahwa itu memang apa ya sudah kodratnya sudah Allah berikan seperti itu namun kita sebagai eh, manusia kemudian sebagai teman gitu tentunya kan ya coba alhamdulillah di kampus juga banyak temannya kemudian coba sendiri juga mendapatkan aksesibilitas ya walaupun masih ada beberapa yang eh, belum ya maksudnya belum memberikan kemudahan seperti yang tadi disebutkan di dalam konten media sosial JPO ya yang kalian soroti adalah jembatan penyeberangan orang yang ada masih membahayakan karena terlalu curam seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Sobat atas refleksi atau tanggapannya. Kemudian selanjutnya silahkan siapa yang ingin memberikan refleksinya. Mau lidah? Bisa? Ya, silahkan mau lidah. Izin jawab Ibu. Pertanyaan pertama itu menurut Ulun bagaimana literasi global dapat berperan dalam membangun kesadaran masyarakat inklusif. Dalam kehidupan sehari-hari, literasi global itu mendorong masyarakat untuk berpikir kritis
dan bersikap adil terhadap ABK yang berbeda termasuk kesadaran ini membuat kayak terwujudnya masyarakat yang benar-benar inklusif gitu Bu. Ya, ternyata dengan literasi global ini mendorong kalian sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis ya, tidak hanya menerima apa yang ada. Ibaratnya kan apa masyarakat atau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu menyediakan aksesibilitas. Tapi apakah aksesibilitas ini sudah sesuai dengan eh, kenyamanan dan kemudahan dari eh, penyandang disabilitas sendiri untuk mengakses fasilitas publik, ya kan? Nah, tentunya ini mendorong kita sebagai kaum akademisi untuk berpikir kritis, mengkritisi apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Tentunya dalam hal ini adalah inklusivitas dan juga aksesibilitas sarana publik. Baik, apakah konten ini relevan menurut Maulida gimana? Konten ini relevan Bu, jawabannya sama aja kayak sobat tadi karena di sekitar kita itu banyak mungkin orang dengan kebutuhan khusus gitu Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Maulida atas tanggapan dan responnya. Selanjutnya, eh, siapa yang ingin memberikan refleksi? Mas Daniel? Daniel? Siap, Bu. Hmm, Oke. Kalau menurut saya ya, Bu, eh, literasi global itu dapat berperan dalam mengembangkan kesadaran masyarakat inklusif. Karena melalui literasi global, kita itu dapat belajar memahami dan menghargai perbedaan setiap manusia atau individu gitu, Bu. oke. Baik. Terus relevan nggak Daniel? Menurut Daniel? Dengan Oh, sangat konteks Indonesia maupun Kalimantan Selatan konten sendiri yang gitu. tes. Kalau khususnya di Kalimantan Selatan ya Bu, menurut Ulun sangat relevan Bu. Alasannya? Karena karena kan tadi seperti Soba, Maulida tadi kan di sekitar kita itu banyak kayak anak berkebutuhan khusus begitu, khususnya di Kalimantan Selatan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Daniel atas responnya. Selanjutnya nanti bisa Iya Bu. secara bergantian ya. Timothy, kemudian Mahwan dan Suparni. Oke, silakan siapa yang dahulu. Menurut saya, Bu, dengan adanya literasi global itu masyarakat atau kita-kita tuh bisa menghilangkan stereotip atau diskriminasi. Yang berarti literasi global itu membantu orang menyadari bahwa diskriminasi terhadap kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas itu hal yang tidak adil atau merugikan. Ya, terima kasih Timothy. Selanjutnya Mahwan. Menurut saya, peran literasi global itu dapat mengubah paradigma tentang bagaimana kita memandang ABK, Bu. Sebenarnya kita memandang ABK selama ini tentang masalah medis atau amal saja, padahal kan mereka juga harus diberikan hak dan aksesibilitas yang dapat mendukung mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kita harus bisa lebih peka lagi dalam melihat apa saja sih yang ada di sekitar kita, khususnya ABK, dan bagaimana cara menghadapinya gitu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Mahwan atas responnya. Terakhir ya, Suparni. Silahkan. Menurut saya literasi global itu sangat penting Ibu karena kan contohnya di Kalimantan Selatan masih banyak yang kurang peka kayak itu udah Bu ya.
tentang isu-isu ini apa disabilitas, malah kayak orang tuh lebih ke kasihan sebenarnya kan seharusnya lebih peduli daripada kasihan gitu Bu. Ya, bagus. Baik, terima kasih ya atas responnya, sangat bagus-bagus. Jadi benar sekali bahwa literasi global itu membantu kita melihat isu-isu secara global. Jadi kita harus memandang disabilitas itu bukan sebagai charity atau belas kasihan, tetapi memang hak asasi manusia secara universal. Jadi kalau selama ini kan kalian coba kalau melihat em, pasti kalau melihat foto-foto disabilitas, apa yang eh, kalian lihat di misalnya di media massa, pasti kan disabilitas itu menjadi, mohon maaf, objek belas kasihan, kayak menerima bantuan, kayak misalnya dibantu dan seterusnya. Jadi seakan-akan disabilitas itu adalah menjadi objek belas kasihan, bukan mereka itu mempunyai hak yang sama secara universal dengan manusia manusia yang ada di dunia ini ya, seperti itu. Dengan literasi global kita bisa belajar dari apa namanya negara lain yang sudah berhasil dalam menjalankan inklusivitas, melaksanakan aksesibilitas, dan juga dengan adanya kita belajar dari apa namanya literasi global ini tadi bisa menghargai perbedaan, kemudian mendorong kalian sebagai mahasiswa itu mampu berpikir kritis. Jangan kemudian sebagai mahasiswa kita menerima apa yang ada tanpa kemudian mengkritisi apakah ini sudah sesuai, apakah ini memang benar-benar diperlukan gitu. Jangan-jangan adanya aksesibilitas itu hanya sebagai simbol aja, tetapi tidak ada manfaatnya, kemudian tidak berguna, tidak membantu disabilitas, dan malah mempersulit. Nah, kita sebagai mahasiswa akademisi dan khususnya sebagai mahasiswa pendidikan khusus, kita harus peka dan berpikir kritis tentang hal ini. Oke, terima kasih ya atas kerjasamanya, kolaborasinya, sehingga kalian bisa menemukan apa hasil dari proses belajar dalam mata kuliah ini. Di mata kuliah ini tujuannya tidak hanya membekali kalian tentang pengetahuan, tapi juga kalian dengan sendirinya menyadari bahwa literasi global itu diperlukan dalam masyarakat inklusif gitu. Literasi global ini memampukan kita untuk menghubungkan isu global terhadap kebutuhan kontekstual di secara lokal. Yang tadi sudah ini ya sudah kalian jawab sendiri dan tentunya mayoritas juga jawabnya memang relevan dengan kebutuhan dengan konteks di Kalimantan Selatan, walaupun itu apa ya kita mengacu pada isu-isu global. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini selesai pada tahap refleksi, tapi kan tadi refleksinya kalian menjawab secara lisan. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah kalian silahkan menuliskan refleksi, kemudian dalam apa ya, kalian boleh memberikan judul secara kreatif ya, secara kreatif untuk hasil belajar ini. Jadi silahkan membuat kayak semacam refleksi dari proses pembelajaran ini, tapi secara tertulis. Eh, kurang lebih 300 kata, gitu ya. Nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, setiap konten yang kalian buat ini bisa mewakili suara dari teman-teman disabilitas yang selama ini tidak didengar. Nah, itu tujuannya untuk juga mengedukasi masyarakat tentang inklusivitas, tentang kesetaraan. Nah, sehingga mari gunakan media sosial bukan sekedar untuk hiburan ya, tetapi untuk mengedukasi dan juga adanya perubahan di masyarakat. Menyadarkan masyarakat dan sehingga memahamkan masyarakat yang belum tahu
belum tahu terkait bagaimana mengakses layanan publik atau inklusivitas dalam masyarakat. Nah, sehingga nanti kita ketemu untuk temuan selanjutnya untuk melengkapi rancangan draft yang sudah kalian presentasikan. Terima kasih, kerja yang sangat bagus. Ibu berikan plus buat kalian. Silahkan bekerja sama. Kemudian sehingga konten ini nanti bisa sesuai dengan harapan kita, harapan kalian, dan juga bisa komunikatif dan mengedukasi masyarakat. Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kita sampai jumpa lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk project development selanjutnya. Untuk tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Semoga kita bisa mewujudkan aksi kecil ini sehingga bisa berdampak besar kepada masyarakat dan juga dapat memberikan literasi kepada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini tidak diketahui. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.